Halo, halo. Eh, jadi kita mau jelasin soal kategorisasi produk di Shopify ya. Kalau di marketplace mah kan namanya etalase produk. Jadi produknya mau dimasukin ke etalase apa gitu kan. Nah, kalau di Shopee di WooCommerce juga apa kategori. Kalau misalkan produk kategori apa-apa gitu ke bawahnya. Nah, kalau si Shopify itu simple deh, cuma ada satu namanya collection. Dan collection ini punya aturan tersendiri buat masuk ke dalamnya gitu syaratnya. Misal kita mau bikin collection alat olahraga gitu, collection atau kategori atau etalase apapun sebutannya gitu kan ya. Nah, di Shopify namanya collection. Nah, di sini tuh yang paling penting harus diperhatiin tuh ada all condition, ada any condition. Si all condition itu berarti harus memenuhi semua syarat. Misalnya nih kayak dia ada tag-nya alat olahraga, kemudian dia juga harus misalnya inventory stoknya lebih dari nol. Jadi kalau misalnya dia produknya punya tag alat olahraga, tapi dia stoknya nol, dia nggak bakal masuk. Karena harus greater than nol, minimal satu. Nah, ini bedanya Alpha sama ini. Kalau ini, itu mana aja. Yang penting misalnya produknya ada tag alat olahraga, atau dia ada judul produknya ada kata-kata raket gitu kan gitu, misalnya ada kata-kata shutter, nah dia masuk ke sini gitu. Di sini aku mau kasih contoh ini aja apa yang tag alat olahraga atau kategori alat olahraga. Nah, kategori ini juga ini bukan kategori yang di create sama Shopify. Ini yang dari Shopify ini kan. Tapi ini yang aku buat pakai Metafield. Kita jelasin nanti caranya. Maksudnya perbedaannya. Nah, ini aku save dulu. Nah, jadi produk yang ada eh, contohnya industri rakyat ini, dia tuh udah ada tag alat olahraga dan kategori alat olahraga di sini aku pilih. Makanya dia ada. Nah, produk Metafield ini tuh yang aku buat sendiri gitu. Gimana caranya? Ke setting. Terus di sini ada namanya custom data. Ini produk. Nah, terus add definition kalau baru gitu. Nanti pas add definition itu ada pilihan kasih nama. Nama pun nggak bisa sama dengan Metafield lain, harus beda. Terus ini sih ada pilihannya. Nah, buat kategori tidak aku pilihnya single line. Terus tadi aku pilihnya list of value karena kalau kategori kadang butuh lebih dari satu tempat gitu. Jadi kan misalnya eh, kan baju badminton gitu kan dia selain misalnya bisa masuk kategori baju badminton, dia bisa masuk juga aparel gitu kan kayak gitulah misalnya. Gitu. Terus di sana ada namanya limit to preset choice. Berarti kalau limit to preset choice itu nanti si di produk adminnya tuh bisanya bukan diketik diisi tapi dipilih. Jadi kita isi dulu di sini raket, misalnya raket, oh, apa alat olahraga gitu, alat olahraga dan lain-lain lah gitu misalnya. Ini aku nggak usah save ya karena aku udah buat di sini. Sorry, aku discard. Ada kategorinya. Si kategori ini adalah contoh yang aku buat yang by inputan, yang enggak apa yang enggak limit preset by choice ya, tapi yang aku isi ketik sendiri gitu. Dan pilihnya list of value. Tadi kan ada list of value, ada one of value. Kalau list of value bisa milih banyak, kalau one value cuma bisa satu. Ini kan ini list nih, jadi aku bisa masukin lagi misalnya olahraga, terus misalnya mau apa list olahraga, terus misalnya mau add item apalagi gitu. Nah itu bisa tinggal di klik ke tempat lain aja, nah dia balik. Nah kalau yang ini aku yang pilih list of value dan dia limit preset by choice. Jadi udah aku isinya itu hanya ada alat olahraga, lapangan olahraga dan baju olahraga misalnya. Jadi pilih salah satu. Terus karena kemudian aku pilih list of value, jadi bisa milih yang lain lagi. Misalnya kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Maka karena produk ini punya Metafield kategori alat olahraga atau di tag olahraga, dia masuklah ke sini di collection. Ini aturannya bisa banyak ya, bisa tag, bisa title, bisa apa. Nah ini aku cuma ngasih tahu cara biar rapihnya aja. Kenapa pakai produk Metafield? Nah itu tuh nanti bisa kelihatan bedanya di depan. Jadi misalnya bentar aku ganti ke ini misalkan pas ada di collection semua produk. Nah, nanti itu kita bisa set. Nah, kalian juga perlu ada yang namanya ini nih.
Set App Discovery apps gratis dari Shopify, tinggal diinstal aja. Nah, nanti tuh dia punya namanya filter dan kita bisa set di sini apa yang mau ditampilin. Nah, misalnya saya di sini mau nampilin tadi si kategori. Nah, dia ada nih kategori produk Metafield gitu. Dan dia ada alat olahraga karena baru yang masuk alat olahraga kan. Gitu, kita save. Nah, nanti tuh di sini ada pilihan di kiri gitu. Oh iya, satu lagi juga harus ingetin kadang perubahan Shopify itu butuh 15 sampai 30 detik ya buat nampil di depan. Nah, kayak gini kan di alat olahraga di filter jadi yang muncul olahraga aja gitu. Jadi aku udah bikin produk yang dikasih produk kategori alat olahraga. Jadi aku bisa kasih nama kayak gini. Jadi selain dia muncul sebagai collection juga dia di filter bisa dibuat kayak gini. Makanya aku ada bikin produk kategori. Kalau produk tag bisa nggak? Bisa, cuma nanti berantakan karena produk tag itu nanti bakal lebih dinamis keperluannya. Gitu. Penjelasan soal produk tag mungkin di video lain lah. Ya, jadi kalau bedanya Metafield kan satu nih produk kategori, tapi kalau tag itu yang pasti nanti jadinya nyampur sama keperluan lainnya gitu, bakal nggak enak lah. Nah, kemudian dari sini kan kita mau nampilin sebagai menu gitu. Misalnya di sini kan udah ada belanja. Nah, belanja tuh. Nah, ini kita ke online store, navigation, sama ke main menu nih ada waktu udah buat. Nah, di sini ada belanja. Ini kebetulan belanja aku masukin olahraga gitu kan. Misalnya sekarang aku masuk pindahin ke al produk lah. Sorry, al produk. Nah, produk Shopify aja ya. Karena all produk juga harusnya mendingan kalian buat sendiri, nggak yang bawaan Shopify. Jadi ke produk, collection, create collection, all product, misalnya automated, inventory stock, udah dari nol. Udah jadi produk-produk yang lebih, yang ada inventory-nya masuk semua ke situ. Nah, itu. Atau yang eh, kasih lagi misalnya kondisinya harus eh, nggak harus atau yang kategori produknya adalah alat olahraga terus atau apalagi nah kayak gitu bisa kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin di bawah belanja itu ada alat olahraga nih. Nah, berarti kalian bikin add menu item, di sini tulis alat olahraga ya kan, yes. Alat olahraga, nah, collectionnya itu si alat olahraga gitu. Nah, kalau kayak gini kan lama biasanya, biar gampang mah kalian langsung cari aja collection olahraga apa alat olahraga gitu. Alat olahraga. Nah, jadi kan muncul nih collection alat olahraga. Nah, di sini apa bang? Ntar aku jelasin. Set masuk. Set. Nah, ternyata si produk olahraga itu selain dia punya apa apa biasanya dia punya merek kan ya gitu, selain jenisnya dia juga kan merek gitu, vendor. Nah, kan kayak misalnya si ini itu paket kan, paket ini dia ternyata vendornya Dunlop gitu kan. Nah, kalian bisa di sini kasih tag Dunlop juga. Kenapa bang satu-satu bikinnya? Nah, jadi gini aku jelasin dulu. Jadi bedanya menu dan navigation. Aku save. Nah, di sini aku mau bikin lagi. Ini aku sorry. Ini di drag dulu ya, tinggal drag and drop doang kalau mau bikin apa namanya subkategori gitu ke bawah di menunya. Jadi di bawah belanja ada si alat olahraga. Nah, satu lagi ini pengen masukin juga apa raket gitu misalnya. Nah, ini udah ada raket, sorry ya. Salah kenapa vendor tadi maksudnya, salah maksudnya ada tag raket. Nah, kalau si tag raket jadi eh, kita nggak perlu bikin collection baru raket gitu, cuma mau nampilin menunya tuh jadi dia alat olahraga tapi tagnya itu ada
apa produknya itu hanya nampilin raket. Nah, berarti tinggal gini aja nih. Di sini tulis raket. Collectionnya adalah alat olahraga, ya kan? Dengan filternya itu ada raket. Jadi ada teks raket. Oh iya, dia harus sama ya, tulisan kecil gitu. Mendingan sama. Biasanya kalau gede suka ada masalah. Kalau misal beda satu gede satu kecil. Nah, add. Nah, ini taruh di bawah. Nah, Shopify itu bisa sampai 3 level gini doang. Nggak bisa 4, 5 gitu. Nggak bisa maksimal 3. Dia buat kayak gitu biar isi recommended sih. Gitu. Ini aku save. Nah, jadi itu nanti tampilannya. Tunggu 15 sampai 30 detik ya. Oh, sorry. Kenapa aku di lapangan? sorry. Nah, sip. Ini baru benar. Nah, sip belanja, alat olahraga, raket. Itu nanti beda di URL sininya nih. Nih, kalau aku belanja olahraga raket, ini jadi bisa sampai ke filter raket. Tapi kalau tadi kalau pakai collection raket kan dia cuma sampai sini doang. Alat olahraganya keganti jadi raket gitu. Ya kan? Karena yang dia baca collection sampai collection. Jadi kan URL-nya itu adalah main domain, terus kedua page collection atau produknya, terus baru di sini si apa namanya si dalamnya kontennya di kayak gini. Kalau aku klik kan tuh jadi produk raket, nggak manjang lagi gitu. Jadi Shopify itu memang pendeknya sampai situ. Adapun misalnya kalau di sini di apa raket, terus di sini dia vendornya adalah Dunlop gitu, brandnya Dunlop. Nah, cara masukin tadi si vendor juga di sini nih, set and discovery, filter, masukin di sini vendor. Nah, makanya tadi vendor tuh perlu diisi. Di sini namanya brand itu vendor gitu. Nah, oke, dan urutannya pun bisa diatur. Nah, jadi di depannya itu nanti ada vendor gitu di sini nih. Ada brand. Mau milih Dunlop gitu. Nah, paling jadi gini nih. Filter pakai filter Dunlop. Jadi maksimal dia emang segini. Selanjutnya tuh ya dia tambahan dari filter. Nah, ini sih Shopify itu kayak gini. Jadi kalau mau panjang kasih WordPress tuh nggak beda. Dia cuma sampai segini aja karena dia dan si Google tuh udah bilang Google udah bilang gue butuhnya jangan panjang-panjang lah untuk URL. Nah, si Shopify itu jadi kasarnya kayak gitulah. Gue bikin nggak terlalu panjang, cukup segini aja paling panjang sampai raket. Misalnya, jadi sampai apa? Ini sampai filter terakhir di menu. Gitu. Jadi kalau ini kan aku nggak ada bikin collection raket, tapi cukup bikin dari sini. Jadi kalau mau bikin terpisah gitu, tapi bang, gue mau bikin ini nih apa collection raket sendiri biar ada image-nya di atas gitu kan suka ada yang kayak gitu ya yang pakai Shopify. Nah, itu bikin collection. Jadi collection tag produknya misalnya raket gitu. So basically si collection ini tuh memang bebas kalian mau ngapain bentukannya. Cuma kalau aku bikinnya kayak gitu gitu. Jadi misalnya kayak ada toko ini ya, Cupli Store nih. Nah, sorry, minta cuplis.com. Nah, dia kan ada ini nih toys, terus di bawahnya brand gitu kan. Nah, jadi kalau ini aku bikinnya toys itu pakai produk kategori material. Nah, si Lego itu adalah koleksi apa teks nih. Jadi selain aku masukin jadi vendor, dia aku masukin produk teks juga biar di menu itu jadi pas ngeklik sini dia masuk ke kategori toys yang ada produk teksnya Lego. Jadi kayak gini atasnya. Tuh. Itu ya. Jadi udah dia toys Lego gitu. Sama semuanya kalau misalnya ke ini kayaknya masih kosong. Oh udah dia masih kosong. Kalau masih kosong dia nggak muncul gitu. Set toys Lego. Nah, tapi aku ada juga bikin si brand ini Lego juga karena biar nanti di produk
Nah, nanti dia tetap kebaca ada brands masuk gitu. Nggak tag. Jadi kalau produk tag tuh ntar banyak kan nyatu tuh. Ada ini, ada itu. Terus belum nanti kalau bisa ada flash sale, ada tag flash sale. Jadi agak terlalu nggak rapi gitu. Kalau gini kan dia kategori-kategori brands gitu kan, produk type. Ya misalnya eh, di sini ada gue beli mainan, gue mau beli Hot Wheel gitu kan. Dan dia produk type-nya apa? Kalau dia nggak ada lagi Hot Wheel udah aja. Jadi kan bisa aja kita isi truk misalnya kan sedan kayak gitu bisa. Lego aja nih yang ada. Ini kan Lego. Nah gue pengen pilihnya Lego Avatar doang nih. Atau Lego Creator apa gitu kan. Nah itu bisa. Product type itu apa bang? Nah product type itu ada di produk tadi nih. Misalnya kita masuk ke raket, bisa ada product type. Nah ini bisa diisi apapun itu ya. Kebutuhannya apa nih tipe produknya. Nanti kembali bisa diisi di apa namanya di search and discovery tadi di filter di, gitu. Nah jadi kesimpulannya tuh bikin collection itu ada di sini collection dengan rule yang bisa kalian setup sendiri gitu ya kan. Nah, dan untuk nampilinnya dia di depan itu masuk ke navigation. Nanti pilih menunya apa, mau bikin sendiri atau di main menu. Semua ngedrag and drop jadi levelingnya kayak gini. Nanti dan untuk ngelinknya ya pilih aja kayak gini gitu. Dan kalau mau ke filter tanpa perlu bikin collection ya kayak gini. Yang pasti yang harus dipahami juga adalah tadi soal produk. Jadi produk itu ada product type, vendor, tags, sama ini yang aku buat lagi adalah produk kategori. Caranya juga tadi udah dijelasin. Masing-masing punya kegunaannya. Ini buat filterisasi dan bisa juga digunakan buat bikin collection. Nah ini juga nanti buat syarat nampilin di menu lah, collection juga bisa juga, dan vendor juga. Nah si vendor ada kelebihan lainnya tuh nanti untuk laporan penjualan. Laporan penjualan itu yang bisa di track adalah produk vendor. Itu jadi pengen tahu penjualan banyaknya Dunlop, jadi bisa lihatnya di sini. Ketik aja vendor gitu. Produk vendor adalah Dunlop gitu. Nah, gitu. Jadi nah nggak ada tuh yang namanya product tag sama collection. Kalau mau ngeliatin collection mana yang salesnya bagus, nah itu pakai apps gitu. Ini di sini nggak ada tuh product tags atau collection. Nah gitu maksudnya. Jadi semoga membantu ya penjelasan bedanya vendor, produk kategori Metafield, sama kategori bawaan Shopify dan product tag. Kalau ada yang bingung boleh kontak saya langsung. Oke, okay? Thank you. Selamat menjalani hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.